Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, kami memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kami memohon pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruh, dan kami memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan, dari keburukan jiwa-jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan amal-amal kami. Asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah, maka barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesesatan atau sesatkan, maka tidak seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, yaitu nikmat iman. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala yakinkan kepada kita bahwa kita memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Nikmat Islam, alhamdulillah, bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala lahirkan dari orang tua yang muslim, maka otomatis dia menjadi seorang muslim. Dan juga bagi jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan kehidupannya dilahirkan bukan dari orang tua muslim, Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk dengan Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan orang tersebut. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan waktu luang. Dua nikmat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan manusia tertipu olehnya. Nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal farad. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu olehnya atau binasa olehnya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya seluruhnya. Bapak sekalian, alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita di antara kewajiban-kewajiban bagi seorang muslim, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Yang hukumnya bagi seorang laki-laki, salat berjamaah di masjid itu wajib. Dan juga kita bersyukur atas nikmat tersebut, kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah hanya 2 rakaat. Tetapi 2 rakaat tersebut yang sholat sunnah sebelumnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya ada beberapa meme yang menyampaikan ini kaya, sini paling kaya. Ternyata seorang muslim lebih kaya daripada orang-orang tersebut karena dia mau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Maka dari itu Bapak sekalian, manfaatkan sebaik-baiknya. Dan kepada para muadzin,
Alhamdulillah di masjid ini diberikan kesempatan kepada jamaah untuk melaksanakan sholat 2 rakaat dulu sebelum sholat subuh, sholat wajib berjamaah, dan manfaatkan sebaik-baiknya. Itulah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kebaikan yang sungguh luar biasa, hanya 2 rakaat saja sebelum sholat subuh. Apatah lagi sholat subuhnya. Oh, alhamdulillah. Kemudian kita juga harus menyampaikan kepada seperti yang disampaikan oleh Ustaz Syamsuddin kemarin terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kita menyampaikan kepada diri kita, kemudian keluarga kita, mereka juga diajak untuk melaksanakan sholat. Perintahkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, dan sering kita berdoa, ya, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Wahai Rabb, jadikan aku dan anak-anak keturunanku orang-orang yang mendirikan salat. Ya Allah, Engkaulah yang Maha mengabulkan doa. Maka kita berdoa, Rabbij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a, amin. Kemudian kata Ustaz Syamsuddin kemarin, selain kita memerintahkan untuk amar ma'ruf, ternyata juga kita diperintahkan untuk nahi mungkar. Seperti yang beliau sampaikan kemarin, amar ma'ruf tidak akan terpisah dengan nahi mungkar. Dalilnya adalah seperti yang disampaikan kemarin, ketika Luqman menasihati anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Kata Luqman, wahai anakku, dirikanlah salat, perintahkanlah kepada manusia untuk melaksanakan yang baik-baik, yang ma'ruf, dan laranglah manusia dari melakukan yang mungkar, dan bersabarlah engkau atas apa yang menimpamu, karena itu adalah perkara yang penting. Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini sebenarnya saya hanya membadalkan saja. Jadi persiapannya sangat tidak ada. Adalah persiapan, karena mengisi perlu membaca buku dulu. Tapi sebenarnya jadwal ini jadwal Ustaz Cecep, cuma kan semalam mengabarkan kepada tim dakwah beliau berhalangan, sehingga beliau ada kegiatan pagi ini, jadi dibadalkan. Bapak sekalian, alhamdulillah setelah kita, dan saya mohon maaf apabila di sini banyak para asatidzah yang duduk di sini, orang yang berilmu dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan untuk menggurui, ya. Bahkan saya khawatir kepada Bapak sekalian ketika saya mengatakan apa-apa yang tidak saya kerjakan, karena itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan? Amat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Khawatir saya menyampaikan tetapi saya tidak melakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya khususnya dan kita semua. Tapi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga menyampaikan, man dalla ala khairin falahu mithla ajrin fa'ili. Barang siapa yang menunjuki seseorang pada kebaikan, falahu mithla ajrin fa'ili, maka bagi yang menunjukkan tersebut akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang dilakukan. Misal saya 2 rakaat sebelum subuh, ya sunnah, biasanya tidak, saya jadi sholat, insya Allah jadi pahala buat saya, alhamdulillah, dan lain sebagainya. Kemudian Bapak sekalian, setelah tadi sholat subuh berjamaah, Allah Subhanahu wa taala juga memberi taufik kepada kita, mengizinkan kepada kita, mentakdirkan kepada kita, menuliskan takdir untuk kita tetap duduk di masjid sini. Dalam rangka apa? Menuntut ilmu. Mungkin bukan menuntut ilmu, ya, saya hanya akan membacakan apa yang para ulama tuliskan, atau saya membacakan beberapa ayat, beberapa hadis. Semoga menjadi faedah dan ada ilmu yang bisa diambil. Semoga bermanfaat untuk saya dan Bapak sekalian. Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Sebagaimana disabdakan, man talaba
Man talabal ilmi faridatun ala kulli muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Karena Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan pentingnya menuntut ilmu bagi manusia. Menuntut ilmu itu penting bagi manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala membedakan derajat orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Dalam sebuah ayat surat Az-Zumar ayat 9 disebutkan, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui, maksudnya orang yang berilmu, wal ladina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak mengetahui, dengan tidak berilmu? Derajatnya di sini Allah ingin menyampaikan bahwa derajatnya berbeda. Orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Innama yatadhakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Di dalam ayat lain, Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah juga berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu padanya beberapa derajat. Ya. Jadi orang-orang yang berilmu Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya, orang beriman dan berilmu. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang masuk ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada dia dengan ditambahkannya ilmu dan kemampuan dan kemauan dia untuk berjalan menuntut ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Pada kesempatan kali ini, jemaah sekalian, insyaallah saya akan membacakan Kitabul Ilm karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kitab ini saya lihat sering dibaca di sini. Beberapa ustaz membacakan, kita murojaah saja. Seperti yang saya sampaikan, persiapan saya tidak ada, tapi saya ada persiapan malah gitu, sedikit mah. Dari tadi saya menyampaikan tentang kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu apa yang dimaksud? Ya, kita bacakan definisi ilmu, kata beliau. Al-ilmu secara bahasa, kata beliau, adalah lawan dari al-jahal, yaitu kebodohan secara bahasa. Ilmu artinya dia mengetahui, lawan katanya ada al-jahal, yaitu kebodohan, yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan pengetahuan yang pasti. Itu ilmu, bukan prasangka. Berdasarkan, kalau di dalam dunia keduniaan barangkali dalam teknologi sudah ada riset, sudah ada penelitiannya, barangkali seperti itu. Jadi sudah pasti ini benar. Itu jadilah ilmu dia. Makanya ketika hasil penelitian diajarkan kepada murid-muridnya, itulah ilmunya. Tapi yang dimaksud itu secara bahasa ya. Kita lanjutkan. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu berdasarkan hadis-hadis yang tadi saya sebutkan? Secara istilah, arti ilmu adalah sebagian ulama, berdasarkan pendapat sebagian ulama, kata beliau, bahwa ilmu adalah ma'rifah atau mengetahui pengetahuan sebagai lawan dari al-jahal, yaitu kebodohan atau ketidaktahuan. Menurut ulama lainnya, ilmu itu lebih jelas dari apa yang diketahui. Ya. Selanjutnya, ini yang saya maksud. Dari tadi saya mengatakan, menyampaikan hadis tentang ilmu. Talabul ilm
fardhatun 'ala kulli muslim. Ilmu apa yang wajib diketahui? Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, ilmu apa yang dimaksud? Berikut. Kata beliau, adapun ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Ya, yang wajib kita tuntut adalah ilmu agama. Ya. Tidak semua bidang ilmu bisa dikuasai. Tetapi ada beberapa ilmu yang wajib dikuasai. Contohnya adalah ilmu tentang sholat. Tidak boleh tidak mengetahui. Harus sholat, harus tahu semua ilmunya. Shollu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Harus sama sholatnya dengan apa yang Rasulullah SAW lakukan. Terkait perbedaan biarkan. Tapi setiap perbedaan itu ada dasarnya, ada dalilnya. Kita tidak boleh berseteru di dalam masalah fikih. Para ulama telah menjelaskan bahwa perbedaan itu biarkan saja ya. Itu memang perbedaan-perbedaan yang di sana terdapat para ulama berbeda. Kecuali masalah akidah, keyakinan. Ya, kita tidak boleh tidak ada perbedaan, harus sama masalah akidah. Contohnya, kita dalam meyakini bahwa Allah saja yang wajib kita berdoa, hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Kita sepakat, itu akidah kita. Tapi masalah khilafiyah, masalah ilmu biarkan saja, ya, berjalan saja, ya, saling menghargai satu dengan yang lainnya, karena setiap orang memiliki ilmu masing-masing. Kemudian yang selanjutnya kata beliau, artinya kata beliau, yang maksud tadi adalah ilmu yang tadi adalah ilmu syar'i, ilmu agama yang wajib tadi itu. Maksudnya kata beliau, artinya adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, ya, melalui Rasulnya, yang diturunkan melalui kepada Rasulnya. Makanya dikatakan dalam sebuah ayat, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, dan tidaklah apa yang dikatakan oleh Rasul itu adalah ilmu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, makanya hadis Nabi SAW juga adalah wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, hendaklah bersalawat. Kata Nabi SAW, man shalla alaihi wahidan, sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu Wa Taala bersalawat kepadanya 10 kali. Dalam sebuah riwayat dikatakan, orang yang pelit itu adalah orang yang disebutkan namaku di sisinya, di hadapannya, kemudian dia tidak bersalawat. Makanya ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, hendaklah bersalawat, baik dengan lirih atau dengan jahar. Kemudian yang selanjutnya adalah, maka ilmu yang di dalamnya terkandung pujian dan sanjungan adalah ilmu wahyu.